mati yang tidak wajar. Kenapa bisa dengan gampang mau menjual? Ya, baru 40 hari loh anaknya meninggal sudah menjualin barang. Udah susah kali kamu sampai menjual barang. Dan itu bukan rumah kamu, itu rumah kakak saya. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Halo Sobat Orbit, kembali lagi di Ngorbit, ngobrol bareng Orbit. Kali ini Rova bersama Ibu Ai, dan kali ini kita akan membahas terkait kasus Mahira di Nabila. Untuk hubungan Ibu dengan Mahira sendiri bagaimana, Bu? Mahira itu keponakan saya. Jadi kakak saya yang mengangkat Mahira dari umur 4 bulan. Jadi saya ini tantenya. Waktu kakak saya meninggal di tahun 2020, Mahira itu sempat tinggal setahunan sama saya. Dari Mahira di sini sering berkomunikasi dengan Ibu ya, atau kegiatan Mahira sendiri bersama Ibu itu bagaimana, Bu? Sering, kita sering WA-an. Kebetulan kan memang saya kan sedikit gaptek ya, jadi dia yang ngasih tahu informasi kalau mau order online makanan gitu, sempat buat kue. Jadi saya komunikasi dia bagus. Tapi setelah dia pindah ke Revera, saya memang nggak ada komunikasi lagi sama dia. Pada saat pindah ke Rivera itu bahkan tidak pernah ke rumah Ibu lagi. Oh sempat, jadi dia bulan 8 itu pindah ke Rivera. Saya udah bilang, kamu yakin pindah ke situ? Kamu percaya dengan papa kamu? Saya WA dia. Kan papa kamu itu, maaf kan saya sampai saking itunya emosi saya ngomong adalah gitu kan. Saya bilang, kamu percaya? Ada mamamu aja kalian itu nggak diopenin, gimana lagi nggak ada. Rumah sebesar itu kamu berani tinggalin? Berani, Bu. Jadi dari semenjak itu saya putus komunikasi. Balik lagi komunikasi itu pada saat puasa ketiga atau keempat saya lupa. Saya suruh anak saya WA minta supaya dia datang ke rumah untuk kita buka puasa bareng. Hampir seminggu dia di rumah saya buka puasa. Hari Jumat dia balik. Saya bilang, Ira kok mau kemana pagi kan? Mau kuliah, Bu. Dia bilang, oh iya kuliah, nanti balik lagi ya, Ibu mau belanja. Oh nanti aja lah, Bu, bawalah makanan. Kamu malu ya nanti Ibu bungkus biar kamu apa gitu. Enggak, Bu, udah nggak apa-apa, Bu. Dia bilang gitu. Itu terakhir saya ketemu dia. Oke, tadi Ibu membahas tentang papa angkatnya Mahira sendiri. Memangnya seperti sosok papa angkatnya ini seperti apa, Bu? Mengapa Ibu tidak membiarkan Mahira tinggal bersama papa angkat? Kejam. Papa angkatnya itu kejam. Sama kakak saya dibuang bajunya, dilempar nasi panas, dipukulin, ditendang, ya. Bahkan setelah kakak saya meninggal, yang membiayain uang sekolahnya itu ya kita, dari hasil uang mamanya, uang tajiah mamanya, sebagian dari kita. Tidak pernah melihat Mahira. Tapi Mahira di sini masih percaya dengan papa angkatnya. Begitu dia lulus, dia bilang, Bu saya lulus, Bu, alhamdulillah. Gimana jadinya uang kuliahnya? Ya pakai uang papa. Kamu percaya? Saya bilang gitu. Sementara papa kamu sendiri aja, kamu tahu kan gimana perilakunya? Saya bilang gitu. Papa udah berubah, Bu. Dia bilang gitu. Kalau untuk komunikasi Ibu dengan papa angkatnya itu mungkin seperti apa? Saya udah nggak ada komunikasi lagi semenjak kakak saya meninggal. Sebelum kakak saya meninggal pun saya udah jarang komunikasi lagi. Kakak saya kan sakit. Pada saat sakit pun kakak saya berada di rumah saya, jadi tidak di Rivera. Jadi di rumah kita, terkadang di rumah mama yang jadi kita keluarga yang mengurus dia. Begitu. Mahira berarti di rumah itu tinggal sendirian, tidak bersama Ibu Tiri ataupun bapak angkatnya. Tapi sepengetahuan saya dan dia cerita sama saudara-saudara ya dia sendiri. Sinilah kalian sering WA sama ponakan-ponakan ya. Sinilah kalian si A, si Ca gitu kan. Sinilah aku sendiri nih sepi, dia bilang gitu. Tidur sinilah gitu. Maaf Bu, untuk berarti makannya Mahira sehari-hari itu diberikan oleh. Itulah waktu terakhir saya ketemu sama dia saya terkejut. Saya lihat badannya tuh kurus sekali, sampai 35 kilo. Saya bilang, Ira ya Allah kamu tuh kok kurus banget. Saya bilang, saya terkejut, makin hitam. Dikasih makan ya kau nak? Saya bilang gitu, kasih makan Bu. Kadang ikan sambal. Oh iya, sempat lagi suami saya bilang, kamu gimana sama ibu tiri kamu? Baik-baik nggak? Baik. Oh ditutupinnya. Nah setelah dia meninggal lah saya baru tahu kata teman-temannya. Sebulan sebelum dia berpuasa, sebelum puasa di bulan 3 dia sudah puasa di luar. Dia buka puasa pakai air putih, minumnya sahur pakai air putih, ke kampus dia cuma bawa air putih, teman-temannya makan dia tidak makan. Disitulah saya baru tahu, saya nangis sejadi-sejadinya.
melihat pantas badannya turun drastis. Dulu dia gendut loh, dia kerja, dia sampai dibilang keponakan itu, nanti kamu badannya kayak Bu Ai lah, dia bilang gitu. Saking besar dia badannya ya, nggak gendut cuma besar. Begitu saya lihat dia berapa bulan tinggal di Rivera, tinggal 35 kilo, terkejut sekali saya, gitu kan. Mahira memang sosok yang menutup dirinya atau bagaimana, Bu? Kalau sama saya enggak sih, sama saya juga, tapi sebatas cerita ya. Kalau saya tanya di rumah itu, Ira makan, ya Bu, Ira. Kadang kalau pergi sekolah kan, Bu pergi ya gitu. Kalau saya tanya ya dijawab gitu. Tapi kalau sama anak-anak, sama adiknya, ya guling-guling biasa seperti kakak dan adik. Karena tidak ada perbedaan antara anak saya sama dia, tidak saya bedain. Semua keluarga kami, walaupun bukan dari kakak saya, tapi dia itu udah kami anggap bagian dari keluarga kami, gitu kan. Oke, untuk Ibu sendiri berarti sudah sangat dekat dengan Mahira. Sangat. Bagaimana Ibu mengetahui bahwa pada saat itu ditemukannya Mahira di rumah Rivera? Jadi di tanggal 3 di jam 10-an gitu, saya baru pulang dari ada kerjaan. Jadi DM lah saya sama Nazwa, temen SMK, temen sekolahnya dia, Nazwa. Dia DM saya, Assalamualaikum Tante, kalau boleh taunya Mahiranya kemana ya Tan? Soalnya Mahira nggak ada kabarnya. Tante kuliahnya, teman kuliahnya juga pada nanya. Saya terkejut, saya balas, Waalaikumsalam Mahira. Tante nggak tinggal sama Mahira, saya bilang gitu. Terus dia bilang, iya nih ada temennya Widi yang nanyain. Dia bilang, saya minta nomor telepon Widi. Saya pekan dulu, saya WA dulu dia, baru kita bercakap. Si Widi bilang katanya, iya Tante, ini hari Rabu, udah nggak ada kabar, ini ujian terakhir. Kami mau nyontek loh, dia pinter loh Tante, cerita-cerita begitu. Oh iya, terkejut saya. Oke lah, udah kalau udah cerita-cerita, saya suruh anak saya yang kecil WA, Kakak Ira cantik, dia bilang. Oke, nggak ada jawaban. Jadi suami saya bilang, ayolah kita ke rumahnya. Itu udah hampir jam 10 lewat. Aduh besok aja lah, capek nih baru pulang kerja. Enggak, saya nggak enak perasaan. Kesanalah kami berempat, saya, suami saya, anak saya. Si kecil itu ngomong begitu sampai, di perjalanan saya bilang lagi, Pak kita beli makanan ya untuk Ira. Nggak usah, nanti aja. Kita bawa Ira ke rumah, biar dia kuliah dari rumah, dibilang suami. Oke. Sampai di sana si kecil datang, dia dengan polos, dipegangnya lah pagar tuh. Kami lihat si Cimeng, kucingnya ada. Loh kok heran nih, kok ada? Biasanya kan sama si Ira. Kakak Ira cantik di pagar itu. Tapi akhirnya ya nggak ada. Heran. Saya ingat kata kakak saya, Ai, kalau gembok kami berada di luar, berarti kami tidak ada di luar. Kami tidak ada di dalam. Tapi kalau gemboknya di dalam, kami berarti ada di dalam. Baru saya bilang sama suami, ini ada kereta, tapi kok gemboknya di luar? Ayolah kita panggil security. Panggillah kami ke security. Security itu manjat dari rumah tetangga yang bisa sama suami. Dari tangga terakhir tuh udah muntah-muntah, udah kecium aroma. Suami bilang, bau ini bau. Dia bilang, saya masih berpikiran positif, ini bangkai kucing atau bangkai tikus. Begitu akhirnya saya hubungin saudara-saudaranya, ada itu yang namanya si I. Saya bilang, terus si itu nelpon si bapak angkatnya. Bapak angkatnya bilang, nanti aja, dia tuh si Ira itu ada sama temennya itu, gitulah percakapan mereka. Saya juga kurang ngerti. Akhirnya nggak bisa, Bu Ayu ada sama Om Oki udah ada di depan nih di Rivera. Barulah datang bapak angkatnya itu. Saya masuk mobil, habis itu saya nggak mau cerita, suami yang tahu. Gitu. Oke, berarti pada saat masuk ke dalam rumah saya nggak ikut. Oke, berarti suami ibu yang melihatnya. Saya hanya melihat foto jenazah itu dari foto. Selanjutnya jenazah tersebut dibawa kemana langsung? Malam itu juga katanya dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Saya langsung pulang karena saya udah nggak tahan. Saya sempat bertengkar sama ibu tirinya itu. Dia bilang kakak saya punya utang 30 juta. Saya tanya, utang apa kakak saya 30 juta sama kamu? Kakak saya aja nggak kenal kamu. Saya bilang gitu. Jadi karena diamankan kami pulang. Dan katanya itu habis dari situ dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Kami datang juga sih di hari berikutnya tanggal 4-nya ke rumah sakit Bayangkara melihat proses. Dia dimandikan, difardukipayakan, saya lihat, tapi saya nggak masuk, suami yang masuk sama Ibu Nur. Kita melihat banyak kejanggalan dari kematian Mahira sendiri. Apa dari pihak keluarga mungkin tidak menahan untuk, jangan dulu untuk dimakamkan, kita harus otopsi dulu? Iya, memang sih kata suami udah ngomong sama si bapak angkat, abang kita ini harus otopsi. Tapi si bapak angkat itu bilang, saya salah Ki, saya salah, itu ada saksi. Dan dia bilang,
nggak usah diotopsi. Dia datang ke Polsek Patumba untuk menyatakan kepolisian bahwa dia tidak bersedia si Mahira ini diotopsi. Oke, reaksi dari bapak angkatnya pada saat melihat Mahira sudah tidak ada lagi, Bu, pada Biasa malam itu. aja. Bahkan kita udah teriak nangis-nangis. Saya ingat kan kenapa memicu kemarahan saya. Dia bilang sama saudara-saudara, ngapain kalian tangisin? Udah mati dia. Itu saya baru ngamuk. Saya teriak-teriak di situ. Saya marah di situ. Itu manusia atau enggak sih? Ya. Saya rasa itu manusia yang tidak memanusiakan manusia. Itulah dia. Gambaran dari seorang bapak angkatnya. Oke, sampai saat ini juga bapak angkatnya tidak ada berkomunikasi lagi dengan ibu. tidak Padahal kan kita melihat banyak dari media-media mencoba untuk meliput, bahkan ibu bersama mahasiswa USU juga pergi ke pihak kepolisian gitu. Tapi tidak ada respon. Dia dong yang maaf cakap ya ini ya teman-teman semua ya. Kalau kita kehilangan satu pulpen kita cariin. Pulpen yang harga 2.000 kita cari, mana pulpen kita? Ini seorang anak hilang 10 atau 7 sampai 10 hari tidak ada kabarnya, masa nggak dicariin sih? Bener nggak? Itu pulpen harga 2.000 loh kita cariin, apalagi manusia seorang anak hilang 7 sampai 10 hari itu nggak dicariin, itu manusia nggak? Gitu Kak. Nah, kasus pembunuhan ini berarti juga ada sangkut pautnya dengan rumah, begitu Bu? Iya. Karena dikatakan bahwa rumah tersebut akan segera dijual, iya, begitu benar. Iya. Dari proses mengapa itu bisa dijual, Bu? Padahal kasus ini juga kan belum Saya selesai. tidak tahu kenapa. Jadi ada beberapa saudara yang ngelihat market, boleh disebut di apa itu marketplace ya, dia kasih kirim ke saya. Saya terkejut, loh ini kan masih dalam proses, kenapa ada indikasi penjualan jual beli di situ, sementara ada ketemu di situ mayat mati yang tidak wajar. Kenapa bisa dengan gampang mau menjual? Ya, baru 40 hari loh anaknya meninggal sudah menjualin barang. Udah susah kali kamu sampai menjual barang, dan itu bukan rumah kamu, itu rumah kakak saya. Di sertifikatnya jelas atas nama Yuli Anggraini. Ya, sertifikat atas nama Yuli Anggraini binti Ponima, bukan nama kamu. Jadi nggak ada hak ya, kami keluarga dunia akhirat lahir dan batin tidak ikhlas. Terkait surat ahli waris bahkan juga dipalsukan tanda tangannya. Itu siapa Bu pihak yang memalsukan? Tahun 2022 Keplingnya datang ke rumah bapak saya. Kita lagi ada acara, datang, apa kabar? Baik loh Didi. Kebetulan Keplingnya itu teman saya, teman sekolah saya. Oh iya, kemarin itu berapa bulan yang lalu si M ini datang loh ke tempat saya. Kalau ngapain dia baru ngurus surat ahli waris si Ira, surat kematian. Loh, oh iya ada kok si Ira. Pada saat itu si Ira sama saya ada di samping saya. Saya bilang, hah Ira? Ini loh Ira orangnya sama saya. Terus dia lihat begini, lah bukan ini orangnya yang datang sama aku. Dia bilang, oh bentar, saya tunjukin di HP. Kebetulan dia memfoto orang itu, anak ini. Dia memfoto, ini saya print dari hasil fotonya. Inilah dia orangnya. Terkejutlah kami sangat terkejut. Loh ini si Ira sama saya. Si Ira pun sampai, aku loh, saya lah Ira loh ini Om. Ini Ira Om. Dia bilang, dia tunjuk diri dia sendiri. Nangis dia. Oke? Kau denger ya Di, kau harus kasih tahu aku siapa ini di balik. Aku kan nggak tahu, aku lupa loh. Mana aku ingat-ingat, dia bilang gitu. Kami mau mencoba melaporkan itu ke polisi. Apa kata Ira? Si Ira nangis-nangis. Udahlah Om, kasihan Papa. Ini dia waktu dia mau kami laporkan. Ada foto. Ini dia, anak itu mengaku-ngaku sebagai Mahira. Sangat jauh sekali perbedaannya. Ini Mahira, ini anak yang memalsukan. Sangat jauh. Seluruh rakyat Indonesia, bahkan seluruh rakyat di dunia sudah tahu yang mana mukanya Mahira. Inilah Mahira, bukan ini. Ya. Jadi udah jadi artis kota Medan dia sekarang, Kak. Siapa Bu anak itu? Anak dari Ibu Tiri Mahira. Istri kedua. Iya, istri kedua, benar Kak, benar Bang. Inilah dia. Ini waktu si Ira datang ke Poltabes untuk kami laporkan, tapi dia nangis. Jadi Mahira di sini menolak untuk sudah tidak usah dilaporkan ya Bu. Nah, inilah sedekat inilah dia. Ini kakak saya. Ini Ira. Ini terakhir tahun 2020 pas Lebaran bersama kami di rumah bapak saya.
Oke, berarti terkait ini apakah memang sudah dilaporkan juga ke pihak kepolisian, Bu? Sudah. Dan bagaimana tanggapan dari pihak kepolisian? Bahkan rumah saja tidak diberikan garis polisi ya, Bu? Polisi. Makanya saya sangat kecewa. Saya sebagai keluarga sudah berkoar-koar, sudah capek di media sosial dimanapun sampai saya korbankan. Tolong sekali Bapak, Ibu yang terhormat, mana kejelasannya? Masa rumah yang masih bersengketa bisa langsung mau dijual, tidak ada dipakai garis polisi? Apakah ini hukum di Indonesia, terutama di kota Medan? Mau gimana lagi kami buat? Apakah saya harus menyembah datang ke tempat Bapak Ibu sampai akhirnya kasus ini bisa rampung, bisa benar-benar terbuka siapa pelakunya? Jangan dong dikasih opini ke masyarakat si Ira mati bunuh diri karena minum obat anti nyamuk, ada tawas. Jadi kalau ada lollipop di situ, kalian bilanglah anak saya mati karena lollipop. Untuk pihak kepolisian sendiri terkait berbicara dengan keluarga, Bu, mungkin apa yang disampaikan pihak kepolisian? Hanya menunggu hasil otopsi. Berarti sama saja yang disampaikan kepada Iya. media begitu, Bu? Iya. Tidak ada lebih dari Tidak itu. ada. Oke, untuk barang bukti memang sama sekali juga tidak ada yang dihilangkan atau ada yang dihilangkan Saya oleh nggak tahu. pihak Katanya polisi? HP-nya Ira sekarang ada di KPK. Emang si Ira ini melakukan korupsi apa sampai ada di KPK? Hah? Aduh ya Allah, jangan minta tolong. Dunia kalian bisa permainin, tapi akhirat pasti akan ada dapat. Mungkin Ibu bisa sampaikan terkait juga layanan tuntutan yang diberikan oleh mahasiswa USU pada hari Jumat tersebut ya, Bu? Iya, kita minta hasil otopsi. Yang pertama minta hasil otopsi supaya segera keluar dan hasilnya benar-benar. Ya, tidak ada rekayasa. Yang kedua itu saya lihat minta pembaruan ya Polsek Patumba atau apa, saya juga nggak tahu. Tapi yang saya dengar, yang saya baca terlintas itu minta hasil otopsinya segera. Kalaupun misalnya tidak juga direspon oleh pihak kepolisian, segera dari mahasiswa USU sendiri, mungkin ada yang disampaikan kepada Ibu? Iya, rencananya kita mau lagi bukan demo ya, sosialisasi lagi yang lebih besar. Dan ingat, kalau memang kepolisian Medan tidak bisa menangani ini, saya insya Allah minggu depan akan ke Jakarta. Saya akan serahkan kasus ini ke Jakarta. Karena capek lah di kota Medan ini, asik nunggu otopsi, nunggu ini. Sementara bukti yang keluarga sudah sajikan, kenapa tidak diproses? Kami sudah mensajikan semua bukti, tidak ada satupun yang diproses. Mana hak dari keluarga? Mana Bapak? Mana? Kalau memang Bapak-bapak kepolisian Kota Medan tidak bisa menangani ini, saya akan langsung ke Kapolri. Saya akan datang ke Jakarta insya Allah minggu depan. Begitu Pak, Bu. Untuk bukti-bukti tadi kan memang tidak ada ibaratnya yang diproses oleh pihak kepolisian atau memang belum keluar sama sekali hasilnya. Mungkin Ibu juga bisa menyampaikan harapan kepada pihak kepolisian atau ya pihak-pihak yang berwajib untuk menangani kasus ini. Ya, saya cuma ada minta satu, tolonglah selesaikan secara cepat dan benar. Jangan dikarang-karang yang katanya dia pesan racun, yang katanya dia minum tawas, yang katanya ATM-nya ada 3, yang katanya ini, katanya, tapi kami semua bukti tidak ada yang dibenarkan, tidak ada. Kami ini punya hak untuk menanyakan semua bukti kami ini kemana, saksi-saksi kami juga banyak yang belum diperiksa. Kemana, Bapak yang terhormat, Bapak Panca, Bapak Irjen Panca, saya yakin Bapak adalah orang yang sangat baik. Saya mohon atensinya untuk bisa membongkar, untuk bisa segera menangkap pelaku dan janganlah direkayasa. Ada ini. Tolonglah. Mahira ini hanya seorang mahasiswa yang minta keadilan, hanya pengen kuliah sampai dia meninggal, dia hanya ingin kuliah, tidak punya uang, tidak makan, apapun dia tidak ada, sampai badannya itu kurus 35 kilo. Anak saya aja gak segitu. Baju pada saat dia meninggal itu baju dia SMP. Bayangkan bapak-bapak, tolong saya selaku tantenya walaupun bukan kandung, tapi kami sekeluarga itu udah menganggap dia bagian dari keluarga kami. Jadi saya minta tolonglah Pak, tolong.
Ya, semoga mungkin kasus ini bisa cepat selesai dan ibu serta keluarga diberikan ketabahan yang ya benar-benar juga ikhlas Bu ya atas kepergian Mahira di Nabila, dan semoga mungkin pihak kepolisian bisa mempercepat kasus ini karena dari pihak keluarga juga sudah memberikan banyak bukti-bukti yang kuat. Bahkan tidak hanya keluarga, masyarakat Indonesia juga sudah melayangkan bukti-bukti yang kuat secara logis sendiri. Sementara pihak kepolisian masih bertele-tele dianggap terkait penanganan kasus mahasiswa USU yang belum sampai saat ini kelar, padahal sudah 1 bulan lebih. Itu saja pemirsa Orbit, terima kasih Bu Ai atas kehadirannya. Kita berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.